Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saat ini Anda sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya, Sania Marwan. Presiden Joko Widodo mengajak negara peserta AIS Forum untuk terus bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti kenaikan permukaan air laut hingga pencemaran laut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Selasa 10 Oktober malam kemarin, Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi AIS Forum 2023 di Bali. Jokowi pun menyampaikan selamat datang di Bali kepada semua kepala negara dan delegasi yang hadir. Jokowi juga mengajak negara peserta AIS Forum untuk terus bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Baginya, semua negara pulau dan kepulauan, terlepas dari besar atau kecil, sama-sama menghadapi tantangan seperti kenaikan permukaan laut hingga pencemaran laut. Selamat datang di Bali. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum, sebuah forum untuk penguatan kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut bukanlah pemisah antar daratan, tapi laut justru pemersatu antar daratan. Laut justru perekat dan penghubung antar daratan. Sebagai sesama negara kepulauan dan pulau, terlepas besar atau kecil, terlepas maju atau berkembang, kita berbagi tantangan kompleks bersama yang saling kait-mengkait dan saling terhubung satu sama lain, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Jika kita membuang sampah di daratan, belum tentu sampah tersebut berpindah ke daratan di belahan dunia lain. Tapi jika kita membuang sampah di lautan, maka sampah itu sangat bisa sampai ke daratan manapun di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. Dan KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat 3 hal yang perlu kita dorong. Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Yang mulia, kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan, baik di KTT G20 tahun lalu maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS tahun ini. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. Let us walk and work together. Dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau dibuka.
Jokowi juga mendorong 3 hal yang perlu dimajukan, yaitu solidaritas, kesetaraan, inklusivitas sebagai prinsip yang harus dipegang bersama. Lalu, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan negara penerima, serta kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan ke depan. Indonesia adalah tuan rumah konferensi tingkat tinggi AIS Forum 2023 yang dihadiri oleh 30 negara dari total 51 negara peserta serta 4 organisasi internasional. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Sania Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di Top News pukul 1 siang nanti.